Halo teman-teman semua, saya Balkis Alsyifa, mahasiswa pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita di kampus. Namun seringkali menjadi perdebatan yang panjang, yaitu hadirnya kecerdasan buatan atau AI dan maraknya jasa joki tugas di dunia akademik. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Kita sebagai mahasiswa pasti pernah kan berada dalam situasi ketika deadline tugas tinggal beberapa jam lagi, terus tugas-tugas tuh masih banyak yang numpuk, pikiran mulai panik. Nah, di situasi seperti ini, banyak mahasiswa yang mulai mencari jalan tercepat. Ada yang meminta bantuan sama AI seperti ChatGPT, atau ada juga yang memilih menggunakan jasa joki tugas. Fenomena ini semakin sering terjadi di dunia pendidikan saat ini. AI dianggap mampu membantu menyelesaikan tugas dengan cepat, sedangkan joki tugas menawarkan hasil instan tanpa perlu berpikir terlalu lama. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah AI dan joki tugas benar-benar menjadi penyelamat mahasiswa di tengah tekanan akademik, atau justru perlahan menghancurkan kualitas pendidikan dan budaya belajar? Dalam video ini kita akan membahas fenomena penggunaan AI dan joki tugas dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan. AI merupakan teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Saat ini, mahasiswa dapat menggunakan AI untuk mencari materi, membuat rangkuman, bahkan menyusun tugas dalam waktu singkat. Di sisi lain, muncul fenomena joki tugas. Joki tugas adalah praktik menggunakan jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas akademik dengan imbalan tertentu. Contohnya seperti uang. Fenomena ini semakin berkembang karena beberapa faktor. Pertama, tekanan akademik yang tinggi. Kedua, banyaknya tugas dan deadline yang bersamaan. Ketiga, budaya pendidikan yang seringkali fokus pada nilai akhir dibanding proses belajar. Akibatnya, sebagian mahasiswa memilih cara cepat agar tugas selesai dengan tepat waktu, meskipun harus mengorbankan proses belajar yang sebenarnya. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Tidak dapat dipungkiri bahwa AI memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. AI membantu mahasiswa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Mahasiswa juga dapat memahami materi yang sulit melalui penjelasan yang lebih sederhana. Bahkan, AI sering membantu mahasiswa menyusun ide jika mengalami kebuntuan saat mengerjakan tugas. Dalam perspektif sosiologi organisasi pendidikan, teknologi sebenarnya dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam sistem pendidikan. Kampus sebagai organisasi pendidikan juga tidak bisa menolak perkembangan teknologi modern. Jika digunakan secara bijak, AI bisa menjadi alat pendukung belajar yang sangat membantu mahasiswa. Contohnya, untuk mencari referensi, memperbaiki struktur tulisan, atau membantu mahasiswa memahami materi yang sulit dipahami dalam kuliah. Namun, masalah muncul ketika AI digunakan bukan sebagai alat bantu, melainkan sebagai pengganti proses berpikir manusia. Nah, berbeda dengan AI, praktik joki tugas lebih mengarah pada penyimpangan akademik. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas menyerahkan tanggung jawab belajarnya kepada orang lain. Tugas memang selesai, nilai mungkin tetap bagus, tapi kemampuan yang dimilikinya tidak berkembang.
Fenomena ini menunjukkan munculnya budaya instan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa mulai lebih fokus pada hasil akhir dibanding proses belajar. Dalam kajian sosiologi organisasi pendidikan, kondisi ini disebut sebagai disfungsi organisasi pendidikan. Artinya, fungsi utama pendidikan untuk membentuk kemampuan dan karakter mulai terganggu. Pendidikan yang seharusnya melatih tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan berpikir kritis justru berubah menjadi sekedar formalitas untuk mendapatkan nilai dan ijazah. Penggunaan AI secara berlebihan dapat memberikan dampak serius terhadap kualitas pendidikan. Mahasiswa menjadi kurang terbiasa berpikir mandiri karena terlalu bergantung pada teknologi. Kemampuan analisis, kreativitas, dan pemecah masalah juga dapat menurun. Sementara itu, praktik jongki tugas dapat merusak integritas akademik. Mahasiswa memperoleh nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Jika fenomena ini terus dianggap normal, maka kualitas lulusan pendidikan juga dapat menurun. Lulusan mungkin memiliki nilai tinggi, tetapi kurang memiliki kemampuan nyata di dunia kerja maupun kehidupan sosial. Selain itu, budaya akademik di lingkungan kampus juga bisa berubah. Kejujuran dan tanggung jawab perlahan tergantikan oleh budaya instan dan praktis. Fenomena AI dan joki tugas menunjukkan bahwa dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan baru di era digital. Nah, solusinya bukan dengan menolak teknologi sepenuhnya, tapi dengan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. AI seharusnya menjadi alat bantu belajar, bukan mengganti usaha manusia. Selain itu, kampus dan dosen juga perlu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau nilai semata. Mahasiswa juga perlu menyadari bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya menyelesaikan tugas atau mendapatkan nilai tinggi, tetapi membangun kemampuan, karakter, dan cara berpikir kritis. Pada akhirnya, AI bisa menjadi penyelamat deadline jika digunakan dengan benar. Namun, jika disalahgunakan bersama budaya joki tugas, keduanya dapat menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan. Karena pendidikan sejatinya bukan tentang siapa yang cepat menyelesaikan tugas, namun siapa yang benar-benar belajar dari prosesnya.